dengan Alona di sini. Nah, ingin tahu nggak sih usaha Alona di balik bidang entertainment adalah usaha Alona itu di bidang properti. Kebanyakan Alona itu jual beli tanah, mempunyai beberapa kos-kosan, beberapa apartemen yang untuk disewakan. Sadar akan perputaran roda yang cepat dalam karirnya di dunia hiburan, Cynthia Alona sibuk merintis bisnis jasa properti untuk tabungan masa depannya. Siang kemarin, tim KIS pun diajak oleh wanita cantik ini menuju daerah Petukangan, Jakarta Selatan untuk melihat pembangunan kos-kosan yang sudah ia konsep sejak lama. Ini adalah salah satu tanah seluas 800 meter yang akan dibangun 70-an kamar ya. Fasilitasnya semuanya lengkap, kamar mandi dalam, wifi dan TV, AC, kulkas dan lain-lainnya lah. Pokoknya intinya lengkap sekali. Bisa disewa harian, mingguan, bulanan dan juga tahunan. Di atas tanah seluas 800 meter persegi, Alona baru mulai proses pembangunan. Karena di atas tanah tersebut sebelumnya sudah berdiri sebuah rumah, namun bangunannya tua. Keseriusan dalam menjalankan bisnis kos-kosan ini terlihat ketika ia menunjukkan sebuah sketsa bangunan 3 lantai dengan bergaya Eropa. Konsep itulah yang akan merubah bangunan tua tersebut menjadi bangunan modern bak hotel berbintang. Nah, awalnya ini rumah kan rumah yang sangat tua ya, rumah kos-kosan yang sangat tua sekali dan persaingan daerah sini kan kos-kosan banyak sekali. Jadi aku ingin memberikan konsep yang lain dari yang lain dibandingin persaingan kos-kosan yang ada di daerah sini. Nah, saat ini lagi mulai pembongkaran semuanya dan di belakang juga dan ada juga di sebelah kanan juga gitu. Belum dibangun. Awal kamar mulanya itu seperti ini nih. Jadi ya luasnya itu perkiraan 4x5, kamar mandi dalam, AC dan fasilitas lainnya. Karena memang sudah akan terbongkar semuanya. Jadi ini yang masih sisa satu lah, jadi yang belum dibongkar. Nah, inilah jadi 3 lantai. Ya, ini akan terbangun 3 lantai seperti ini. Seperti itu, dan ini arsitek pembuatannya. Jadi memang sengaja kita hire itu ada arsiteknya dan ahli-ahlinya itu seperti apa. Dan di sini interiornya akan seperti ini. Di sini akan menjadi resepsionis dan di sini pintu masuk depan. Depannya adalah di sini nih. Di sini resepsionisnya, di sini pintu masuk, sini resepsionis, sini ruang tunggu. Nah, dari sini kelihatannya dari depan. Melihat konsep yang diinginkan Alona memang menarik. Bangunan mewah, dekorasi yang elegan, serta fasilitas yang melebihi kabar kos-kosan pada umumnya. Dan sudah barang tentu, ia butuh dana besar untuk mewujudkan semua mimpinya tersebut. Benarkah Alona harus mengeluarkan kocek puluhan miliar untuk sebuah bangunan rumah kos? Bisa dibilang aku mau ambil konsep kayak agak hotel yang bukan hotel bintang 5 tapi ya bisa dibilang bintang 3 lah seperti itu. Tapi ya kita buatnya sih pengen seperti itu. Jadi pengennya itu bener-bener lain dari yang lain karena persaingan di kawasan daerah sini itu sangat ketat sekali gitu. Ya pastinya miliaran ya, pastinya miliaran. Tapi kalau di total semuanya itu ya kurang lebih kalau dibilang kayak begitu kayaknya kurang etis banget ya, dikiranya aku pamer. Iya, kisarannya sih kurang lebih ya kurang lebih ya 10 lah. 10 lah. 10. Inikah yang nantinya dijadikan investasi oleh Alona lantaran ia sadar jika ia tak akan lama berada di industri hiburan? Karena untuk masa tua ya, dalam arti kalau misalkan kita di entertainment kan ya selagi kita masih muda, masih cantik, kita digunakan oleh televisi-televisi ataupun di entertainment lainnya. Tapi kalau misalkan di masa tua ataupun kita di masa yang nanti akan datang, kita nggak tahu rezeki kita seperti apa. Tapi kalau misalkan kita di usaha properti, saya yakin sekali semakin tahun, semakin puluhan tahun, semakin berguna untuk masa tua. Itu sih yang paling aku yakinin sih seperti itu, karena usaha properti itu nggak akan pernah ada matinya.